Oke, kita mulai dulu teman-teman semuanya. Silakan nanti sambil kalian menjelaskan lainnya, silakan sambil dipersilakan untuk masuk alur belajarnya masing-masing dan juga alur intervennya masing-masing. Gitu ya? Oke. Bentar. Oke, sebelum nanti Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pertemuan hari ini, nanti sambil kalian menjelaskan materinya dan juga bagaimana yang akan kita kerjakan di pertemuan hari ini, silakan teman-teman dipersilakan untuk masuk ke akun belajarnya masing-masing. Kemudian silakan masuk ke akun tim kerjanya, gitu ya. Nah, pertemuan hari ini kita sudah masuk di hari yang berapa? Ada yang tahu? Dan sebelum hari ini hari Kamis? Hari Kamis, bersama 6. Oke, hari ini kita sudah masuk di pertemuan yang 6. Seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan hari Selasa, kita akan bikin sebuah objek, tapi bikinnya itu pakai coding. Oke, nah sebelum kita mulai untuk pembelajaran pertemuan hari ini, baru kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita berdoa dulu. Silakan duduknya yang siap. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran di pertemuan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa sudah selesai. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah berdoa terlebih dahulu. Oke, gimana teman-teman kabarnya hari ini? Baik, sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke, baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah ada di pertemuan hari ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, biar nanti kita bisa menyelesaikan proyek di pertemuan hari ini dengan baik. Udah pada teman semuanya kan? Udah paham kan? Alhamdulillah, kalau kalian belum sempat. Oke, nggak apa-apa. Nah, di pertemuan hari ini seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan pekan kemarin, kita akan bikin proyeknya pakai coding. Nah, sebelum kita masuk ke materi coding di pertemuan hari ini, kalian mau kalian dulu di hari Selasa bikin apa? Bikin dinosaurus. Apa saja yang teman-teman tambahkan untuk bikin dino? Sedikit masuk untuk badan, kaki, kemudian pipa untuk ekor dan juga lehernya, kemudian spill dan rangka. Badan sama apa lagi? Sama mata, kemudian kepala kan dibikin pakai spill juga kan? Kemudian apa lagi? Ya, ini lagi. Terus, kon ya apa? Di punggung sama di atas. Nah, dulu. Oke. Jadi nah, di pertemuan hari ini kita mau bikin perhatikan dulu sebentar ya. Perhatikan dulu nanti akan ada waktunya teman-teman mengerjakan di komputernya masing-masing. Nah, di pertemuan hari ini kita akan bikin dua objek. Gampang banget objeknya. Yang satu bikin roket lagi, kemudian yang kedua bikin Parthenon. Ada yang tahu nggak Parthenon apa? Kalian pernah ini nggak lihat gedung yang depan itu banyak tiang-tiangnya? Banyak tiang-tiangnya, tembok-tembok. Nah, itu namanya Parthenon. Itu namanya Parthenon. Nah, di pertemuan hari ini kita mau bikin roket sama Parthenon, tapi kita bikinnya pakai coding, gitu ya. Akan sebelum kita lanjutkan, sebentar, Pak Emma bantu dulu. Nanti username sama passwordnya dicatat di handphone atau dicatat di kertas ya. Bisa nanti pas masuk bisa langsung bisa langsung masuk ke akunnya. Kamu kan?
Silakan teman-teman masuk ke algoritmanya dulu, kemudian ketinggalannya udah pada masuk dulu. Ketinggalannya masuknya di classes, kemudian pilih ID Genius Stellar. Nah, ID pada main ya. Ayo, kapan? Oke, kita pilih mana? Lesson 6 ke classes, kemudian Genius Stellar, lesson 6. Oke, sebentar. Jangan dulu klik pakai 3D ya. 0467. Dah. Oke. Ketika kita udah dulu. Nanti teman-teman sampai pertemuan 12 kita mainnya di Tinkercad sama di akun belajarnya. Oke, nah sebelum kita lanjutkan, saya mau jelaskan dulu untuk materinya. Teman-teman tolong diperhatikan dulu kayaknya ya. Nanti akan ada waktunya untuk bikin project di bikin project di akunnya masing-masing. Oke, kayaknya ini 2 menit ke bawah, karena mau ambil dulu poinnya. Oke, tunggu sebentar. Oke, diperhatikan dulu kayaknya nanti akan ada waktunya teman-teman untuk bermain games dan juga untuk bikin projectnya. Oke, sebelum kita lanjut, kayaknya mau ajak teman-teman ice breaking dulu buat pemanasan. Oke, sebentar, saya minum dulu. Dulunya adalah fokus. Oke. Kalau teman-teman nanti fokus mendengarkan instruksi dari Kak Ayana, teman-teman nanti bisa jawab. Cuman fokus doang. Oke. Nanti kalau fokus, oke, kita mau perhitungan matematika aja deh. Nanti Kak Ayana akan nanya soal matematika ke teman-teman. Paling cuma tambah kali bagi kurang. Oke. Clue-nya adalah fokus. Teman-teman silakan dengarkan instruksi dari Kak Ayana. Fokus sama apa yang Kak Ayana sampaikan dan yang Kak Ayana tanyakan. Kalau teman-teman fokus, nanti bisa jawab pertanyaan dari Kak Ayana. Oke. Intinya adalah fokus. 2 kali 3 berapa? Salah. 2 kali 3? 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 Salah. Salah. 3. Clue-nya adalah fokus ya. Clue-nya adalah fokus. Kalau teman-teman fokus nanti bisa jadi sama dari Kak Ayana. Soalnya gampang, cuma matematika dasar, yang penting teman-teman fokus sama apa yang Kak Ayana sampaikan. Nanti kalau fokus teman-teman bisa jawab. Oke? Intinya adalah fokus. 5 kali 2 berapa? 5 kali 2? Salah. 5 kali 2? 5 kali 2? Salah. 5
kali 2? Salah. 5 kali 2? Salah. 5 kali 2 berapa? Salah. Salah. 5 kali 2 berapa? 5 kali 2? Salah. 5 kali 2? Salah. 4. Kemudian lagi ya. Kemudian adalah fokus. Kalau teman-teman fokus nanti bisa jawab pertanyaan dari kalian ya. Intinya cuma fokus doang. Kalau teman-teman fokus nanti bisa jawab pertanyaan dari kalian. Silakan teman-teman fokus sama pertanyaan yang kalian sampaikan. Intinya fokus. 9 bagi 3. Bukan salah. Sudah bagi 3? Bukan. 9 bagi 3? Berapa? 9 bagi 3? Salah. 9 bagi 3? 9 bagi 3? 5. Lagi ya? Lagi ya? Kita breaking dulu. Kemudian ada apa? Fokus ya. Teman-teman kan cuma butuh fokus doang. Nanti silakan fokus sama pertanyaan yang kalian sampaikan. Oke? 3 bagi 3. Salah. 3 bagi 3. Salah. 3 bagi 3. 3 bagi 3. 3 bagi 3. Salah. 3 bagi 3. Salah. 3 bagi 3. 2. Asal nebak atau bisa jawab? Saya jawab ya. Ini belajar satu nih yang punya tadi. Punya fokus. Teman-teman cukup fokus aja sama apa yang kalian sampaikan. Kalau teman-teman fokus nanti bisa jawab. 2 kali 2? Salah. 2 kali 2? 2 kali 2? 2 kali 2? Kan? 3. Ayo, ada penasaran nggak? Jawabannya gimana? Kalian kasih dulu jawaban ya. Kalian kasih dulu jawaban. Biar nanti teman-teman bisa ngajak teman yang lainnya nih. Tadi ini apa? Fokus kan? Jadi teman-teman cuma menghitung berapa kali kalian bilang ini gini ya. Kita ulangi lagi. Cluenya adalah nih, kalian sambil hitung. Kalau kalian fokus, kalian nanti bisa jawab pertanyaan yang kalian sampaikan. Cukup fokus. Oke? 2 kali 2? Kan punya apa? Fokus. Paham? Paham? Paham ya? Oke. Kalian kasih lagi siap-siap. Cluenya adalah kalau kalian fokus, nanti kalian bisa jawab pertanyaan yang kalian sampaikan. Cukup fokus dengan yang kalian sampaikan. Kalau kalian fokus, bisa jawab pertanyaan dari kalian. Oke? 10 bagi 5? Salah. 10 bagi 5? 10 bagi 5? 3. Terima kasih. Kali ini teman-teman bisa ajak teman-teman di kelas yang kali ini ya. Nih, clue-nya adalah fokus. Nah ini yang perlu dihitung. Yang pertama tuh, clue-nya adalah fokus itu bisa dihitung. Kalau kalian udah ngomong, ada fokusnya baru dihitung. Oke? Oke, itu kita review dulu pemanasan. Ternyata itu semakin stres kalau dikasih pertanyaan kayak gitu. Padahal matematika kan? Oke, hari ini kita bikin objek. Tapi objek itu seperti yang sudah kalian sampaikan, kita mau bikin objeknya itu pakai coding. Sebelumnya kita kan pakai 3D design, pakai bentuk dasar. Kalau sekarang kita bikin coding.
Teman-teman kalau diperhatikan ya, karena untuk mengajar bawah ini cukup agak kompleks dan agak sulit kalau teman-teman nanti misalnya ke skip. Oke, kita diperhatikan caranya. Oke, kita kalau ini mari kita untuk otomatisasi. Nah, Pak, kalau kita bikin coding, kalau kita mau bikin objek, tapi objeknya udah jadi itu nggak usah dipikirkan. Kak, misalnya kita mau bikin objek nih, bikin objek bisa pakai apa saja, bisa pakai 3D design, bisa juga pakai baut program. Oke, di pertemuan kali ini kita akan belajar dasar-dasar pemrograman. Oke, jadi dasarnya harus teman-teman kuasai dulu, karena nanti untuk tugas tambahannya atau yang bintang itu teman-teman bikin sendiri codingnya. Oke, jadi fokus dulu ke KM. Fokus. Nah, hari ini nanti setelah kita belajar dasar-dasar programnya, baru kita akan bikin coding untuk membuat objek. Tadi ada juga yang akan kalian bikin. Yang pertama itu adalah ini apa? Roketnya. Kemudian yang kedua nanti kita bikin Parthenon. Untuk Parthenon, nanti KMA akan kasih challenge ke teman-teman bikin sendiri Parthenonnya. Jadi, ketika KMA menjelaskan untuk bikin roket, silakan perhatikan dulu. Oke? Nah, di sini kita akan belajar dasarnya dulu. Yang pertama kita akan belajar algoritma. Coba dibaca algoritma itu apa katanya? Serangkaian perintah. Serangkaian perintah yang kita gunakan untuk memecahkan masalah. Oke, contohnya kayak gini. Algoritma itu adalah sebuah rangkaian perintah yang kita gunakan untuk memecahkan masalah atau untuk menuju ke tujuan tertentu. Oke, teman-teman saya mau tanya, kalau kalian berjalan satu langkah dulu atau langsung 5, langsung 10, langsung 20? Kalau kalian satu langkah dulu kan? Kalau jalan dari sini ke depan ada 10 jalan, 10 langkah, dan kayaknya harus langkahnya berapa kali? 10 kali. Yang kalian lakukan, yang kalian lakukan itu namanya algoritma, yaitu melangkah sebanyak 10 kali. Itu adalah algoritma. Oke, yang namanya algoritma atau perintah itu hanya bisa dijalankan itu secara berurutan. Contohnya nih, kalian punya 4 buah perintah, di mana perintah ini masing-masing dia perintahnya berbeda. Dia harus menjalankan perintah 1 dulu, 2, 3, kemudian 4. Gak bisa dia 1, loncat 4, loncat 2, loncat 3, itu gak bisa. Oke, yang namanya perintah harus dikerjakan secara berurutan. Yang di belakang kalau perhatikan dulu kayaknya ya, Tiro, Evanus, sudah perhatikan dulu. Oke, biar nanti teman-teman pas mau nggak repot. Oke, nah kemudian di sini ada algoritma yang berulang. Kayak tadi, kan kita jalanin selama langkah, jaraknya ada 10. Berarti kita mengulangi langkahnya sebanyak 10 kali. Nah, itu. Nah, saya mau tanya deh, berapa dan bagaimana cara kerja probabilitas? Ini kan nomornya ada 3. Cara kerjanya gimana? Merah, kuning, hijau. Tulis otaknya dari udah mau pakai pada SD bukannya gue pakai dari buku. Merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau. Berulang kan? Merah dulu, kuning, hijau. Dia berulang. Kemudian merah, hijau, kuning. Tapi merah, kuning, hijau. Dan bukan dengan kuning hijau. Ya, dia melakukannya secara berurutan dan terusan sampai misalnya waktu lagi masih nyala ya jangan terusan berulang, gitu ya. Nah, oke. Nah di pertemuan kali ini teman-teman akan bikin project. Silakan kalau masuk ke lesson yang ke-6 di Wikipedia klik ke lesson yang ke-6, kemudian pilih ya create new design. Pilihnya kode 2. Create new design.
Kemudian pilih polyblok. Oke, sudah masuk ke polybloknya? Oke, sudah? Bagus. Screen design. Oke. Iya, hampir sama kayak Scratch. Cuma tulisannya berbeda. Oke, semuanya sudah ya. Nah, kita lihat teman-teman. Jadi untuk membuat sebuah project di Tinkercad kita ada juga, bisa bikin 3D design, bisa bikin sirkuit. Sirkuit itu kalau kita bikin rangkaian listrik. Kemudian yang ketiga ada tabel. Oke. Nah, ini hampir sama kayak Scratch ya. Kalau teman-teman sudah pernah main Scratch, sudah sama kayak Scratch. Nih, yang nomor 1, yang bulat-bulat ini adalah kategori atau palet programnya. Namanya kategori atau palet programnya. Di mana di sini ada beberapa program, ukuran program yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat sebuah gambar. Oke. Kemudian yang kedua, nah, yang bawah ini namanya unit kontrol. Jadi misalnya kalau kita pakai program yang warna biru, nanti muncul di sini nih pilihan dalam programnya. Oke. Kemudian yang ketiga atau yang di tengah-tengah ini namanya workplace-nya. Kalau teman-teman bikin objek pakai bentuk namanya workplace. Nah, ini namanya workplace juga. Nah, kalau untuk yang keempat, ini adalah untuk mengatur kecepatan. Mau berapa secepat apa, teman-teman nanti membangun si objeknya. Oke, kecepatannya itu ada. Kemudian yang nomor 5 untuk jalankan si perintahnya. Untuk yang nomor 6 ini adalah hasilnya nanti muncul di sini. Oke, ada yang ditanyakan dulu tidak? Ada ya? Oke. Nah, di pertemuan kali ini kita akan bikin untuk roketnya dulu. Kalau ini dia sekalian untuk bikin rumah. Nah, kalau untuk bikin project menggunakan kode blok, yang harus pertama teman-teman lakukan adalah yang pertama kumpulkan dulu bentuk dasar yang mau teman-teman gunakan. Misalnya, kalau kita mau bikin rumah, berarti yang perlu kita butuhkan dalam bentuk dasarnya apa yang pertama? Boxnya dulu. Setelah box apa? Roof untuk atapnya. Oke? Jadi kalau mau bikin program, perhatikan dulu. Jadi kalau mau bikin sebuah program pakai kode blok, teman-teman harus definisikan dulu. Kalau mau bikin roket, berarti saya butuh apa saja. Masukin dulu. Setelah itu baru kita coding untuk pergerakan muncul dan juga ukurannya. Oke, ini kalau kalian mau bikin ini ya, bikin rumahnya. Berarti kan di rumah ada yang namanya N itu tambahkan. Kita tambahkan bentuk dasarnya mau apa nih? Kalau bikin rumah berarti bentuk yang bulat, box, kemudian tambahkan roof juga bisa. Oke, nah ini. Nah, teman-teman, nanti akan menemukan ada add, ada move. Kalau add, kita gunakan untuk menambahkan bentuk dasarnya. Nah, teman-teman bisa pilih bentuk dasar yang mau kita pakai. Tadi teman-teman yang di belakang diperhatikan dulu. Ya, perhatikan dulu ya. Kalau tidak kelihatan berbeda. Kalau add ini adalah untuk menambahkan bentuk dasar. Di sini ada warna solid, di sini ada pop. Kalau warna solid berarti bentuknya bentuk utuh. Kalau pop berarti tidak ada diubah. Oke. Kemudian ada X, Y, Z. Kenapa sumbernya X dia sama Z? Kenapa? Kenapa sumbernya X dia sama Z? Iya. Kenapa pakai X, Y, Z? Kalian tahu kategori untuk bikin bentuk apa? 3 dimensi kan? Jadi kenapa X sama Y sama Z? Karena dia 3 dimensi ini. Kalau teman-teman nanti misalnya ngambil kuliah teknik, nah
nanti akan menemukan yang namanya kaidah tangan kanan. Tangan kanannya gini. Oke. Nanti ini dia sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Ini namanya kaidah tangan kanan. Nah teman-teman kalau mau search di Google ada kaidah tangan kanan. Nih, kaidah tangan kanan itu ada sumbu X, sumbu Y, sama sumbu Z. Kalau kita pakai sumbu X ini, porosnya sumbu X. Kalau porosnya sumbu X berarti dia bisa bukannya ke arah mana aja. Ini sumbunya nih, berarti dia bukannya kemana? Ke sini bang, sini, sama sini ya. Kan porosnya ini. Ini kan X nih, porosnya kan ini kan. Paham? Nah, kalau sumbu Y ini berarti bukannya kemana? Sini bang, benar nggak? Tadi ini porosnya. Oke. Kalau ini porosnya ini bukannya kemana? Gini. Oke. Ini namanya kaidah tangan kanan untuk 3 dimensi. Oke, itu cuma sekedar pengetahuan aja. Nah, di sini X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 25. Kira-kira objeknya munculnya dari mana? Kalau X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 25, munculnya dari mana? Dari atas ke bawah, dari kiri kanan, kanan kiri, atau dari bawah ke atas? Bawah ke atas. Oke, kenapa? Kalau X-nya 0, berarti dia di tengah-tengah. Kalau Y-nya 0, di tengah-tengah. Tapi kalau Z-nya 25, maka dia akan dari bawah naik ke atas. Nah, itu namanya sumbu. Oke. Nah, kita mau bikin kayak ini ya. Kira-kira kita butuh bentuk apa saja nih? Bentuk apa saja? Core, kemudian silinder, kemudian bawah ini pakai. Dia nggak pakai satu-satu yang terjadi, namanya bintang star. Oke, kemudian tambahin teks untuk bikin spesifiknya. Dan yang terakhir untuk yang jendelanya kita pakai sphere. Teksnya pakai. Jangan ada yang nanya dulu nggak? Oke, ada yang nanya dulu nggak? Tadi ini tolong diperhatikan dulu ya. Nanti ada waktunya bikin objek. Kita nggak akan bikin objeknya rumah, kita langsung bikin objek. Oke, ada yang ditanyakan dulu ya? Ada? Oke, kalau tidak ada, kita langsung bikin projectnya ya. Diperhatikan step by stepnya ya. Kita mau bikin roket dulu nih. Ini kalau pengen dikiri, ini yang dikiri aja. Oke, kita mau bikin roket, berarti kita butuh bentuk apa dulu? Silinder dulu. Nah, ini kan ada pilihan setnya ada bentuk, modify ini adalah bentuk pergerakannya, bisa berubah ukuran atau skalanya, bisa berubah warnanya juga. Berarti kita tambahkan program silinder. Kita masukin silinder. Nah, di sini teman-teman boleh ganti warnanya mau pakai warna apa? Misalnya kayaknya mau pakai warna ini aja. Nah, oke. Kemudian tanda tangannya kita klik. Di sini ada pengaturan radiusnya teman-teman. Hal ini adalah radiusnya ini adalah 10. Hal ini adalah ketinggian. Kita tingginya mau sebesar apa? Kemudian side itu adalah sisi-sisinya. Kalau teman-teman perhatikan lingkaran itu nih,
Lingkaran itu dia bukan lingkaran utuh dari situ, tapi dia itu punya sudut-sudutnya, punya sisi-sisinya. Misalnya untuk membuat sebuah lingkaran, kita butuh sisinya berapa? Kalau satu cuma garis, kalau dua satu jadi garis, kemudian dua jadi segitiga, tiga jadi segi apa? Kalau mau buat dan banyak banget side atau sisinya yang harus kita tambahkan. Oke. Edge itu adalah sudutnya, kemudian extract itu adalah step dari si pembentuk sudutnya. Oke. Nah sekarang kita mau atur dulu nih untuk yang tingginya di sini kayak yang mau bikin dia tinggi, kayaknya ubah jadi 100. Nah, kemudian sayanya kayaknya bikin jadi 20 aja. Kira-kira ini bentuknya udah kita bentuk belum? Udah bisa bentuk belum? Belum. Kita mau tambahkan program move. Silakan modify, kemudian tambahkan move x, y sama z. Kita masukin. Nah, yang diubah dari apa tadi? X-nya, y-nya atau z-nya? Z-nya. Kita ubah jadi bisa 50. Nah, kalau sudah kayak ini yang full screen-nya teman-teman dipilih. Full screen-nya dipilih dulu, baru kita play yang pertama ini. Tuh, dia muncul dari bawah. Nah, bisa bikin ini dulu. Nah kalau sudah full screen-nya di exit lagi dikit ini. Pada bloknya diklik lagi, block view. Oke. Sampai sini dulu ada yang bertanyakan tidak? Yang di belakang ada yang bertanyakan? Tidak ada, oke. Kayaknya sambil dulu ya, sambil saya mendemonstrasikan. Kemudian yang kedua, kita butuh file-nya teman-teman. Nah, kita save lagi, kemudian masukin font. Font juga sama, kita ubah parameternya. Untuk font-nya kita bikin yang tinggi jadi 40, size-nya kita bikin jadi 24. Nah yang 40, size-nya 24. Font-nya udah bisa muncul belum? Font-nya udah bisa muncul belum? Udah bisa muncul belum? Belum. Kan belum ditambahin fungsinya. Nanti kita ke modify, tambahin move. Kalian mau tanya, font-nya ini di atas silinder tidak? Ya. Kalau font-nya di atas silinder, nilai Z-nya lebih besar dari silinder atau lebih kecil atau sama aja? Lebih besar dong, kan di atasnya. Berarti Z-nya kita ubah misalnya 120. Ada yang tahu nggak kenapa nilainya lebih dari nilainya 120? Atas betul. Ada lagi fashion reasonnya apa? Teman-teman lihat, tingginya silinder itu berapa? 100. Berarti kalau saya si formnya di atas silinder, Z-nya harus lebih dari 110. Lebih dari 100. Kan tingginya 100 silinder. Formnya mau kita simpan di atas silinder, berarti Z-nya kita ubah jadi 120. Coba dimulai dari ini. Kalau 105 nanti dia potong bawahnya. Berapa? Udah pilih dulu. Bukan minimal pilih berapa? Kan bentuknya itu tergantung dari kita mau bikin apa dulu. Karena kita bikin roket, kan roket itu ada atasnya, ada badan, ada kakinya, tulisan, ada jendelanya. Bisa dipahami sampai sini? Nah, kenapa? Sekarang kecil ini Pak. Jadi lihat, nah kalau sekarang kedua ya, teman-teman diklik objeknya, kemudian blok ke kiri.
yang berkaitan tidak? Nggak ada. Oke. Kalau tidak ada, kayaknya mau kasih ini, mau kasih program yang udah jadi. Nanti teman-teman dipindah. Sebentar. Nah, ini udah saya siapin. Ini kelihatan kalau ini. Bentar, mana ya? Oke, kayaknya pakai slide dulu. Lebih jelas ini kan? Lebih jelaskan ini atau lebih jelaskan ini kelihatannya? Kayak ini? Oke, silakan. Kalau yang kelihatan mau ke depan boleh. Ada bawa mapping kan? Kalau bawa mapping coba aja. Jangan berkeliaran ya, sekali aja depannya foto, kemudian dulu. Proses itu mengubah. Jangan satu-satu dong. Dari dulu. Kira jangan menolak lagi ya. Karena istrinya kecil, jadi ambil sampai ke belakang. Kalau teman-teman ada yang membawa handphone, boleh di capture atau boleh di foto ya. Nanti biar jangan duduk ya. Oke, yang mau kelihatan kalau terlalu kecil boleh ke depan di foto dulu, kemudian nanti bawa ke desain. Iya, jadi untuk bagian bawahnya teman-teman tidak perlu pakai root, tapi kita pakai bintang aja. Di sini ada tambahan program ini, yaitu protect around.
Roda itu dalam bentuk memutar. Kemudian di sini ada scale. Scale itu adalah untuk berubah ukuran. Misalnya kalau ukuran aslinya itu 1, scale-nya kita ubah jadi samanya, itu bisa. Jadi kalau teman-teman nanti mau berubah ukuran, itu pakai scale. Kalau mau memutar objeknya, itu pakai roda terang. Kenapa? Bisa aja dari ini. Roda terangnya juga ada pilihan. Ada kayak tadi rotasi ada pilihan. Mau X-nya yang diputar, mau Y-nya yang diputar, atau mau Z-nya yang diputar. Kalau nilainya negatif, berarti perputarnya berlawanan arah jarum jam. Iya, betul sekali. Kenapa? Gimana? Nah, untuk teksnya, teman-teman boleh bebas ya. Kalau kayaknya nambahin teksnya pakai spaceship, jadi nanti tulisannya itu akan muncul spaceship. Misalnya mau diganti jadi progressive, boleh. Atau jadi algosith juga boleh. Teksnya boleh diganti. Nilai-nilainya jangan sampai ini ya, jangan sampai salah. Yang boleh telah aksis X nilainya 390, aksis Y 90, aksis Z minus 90. Scale itu untuk membawa ukuran. Misalnya kalau mau memperkecil ukuran, scale-nya kita kecilin jadi 0,5 boleh. Y-nya itu 90, kalau aksis Z-nya minus 90. Ya. Ya nanti yang partenonia teman-teman bikin sendiri ya. Nanti di lesson yang partenonia bikin partenon yang pilar-pilar itu teman-teman bikin sendiri. Kan yang baru belajar. Oke, jangan sampai salah menentukan angka-angkanya ya. Langsung mana? Iya dong. Nah, waktunya berarti coba itu tulisannya apa itu nggak bukan ekran. Coba cek dulu. Tulisannya harus nempel di sininya ya. Untuk teksnya boleh jelas mau dikasih tulisan apa.
Warnanya silakan boleh diubah ya. Lihat dong, ini masa air lagi, dia dong. Tulisannya bisa ada, itu ada scale. Setelah efek di bawahnya ada scale. Enggak, dirinya dulu. Nih, teman-teman, ada tombol saya di sini. Green dulu namanya, jangan lupa green. Kemarin banyak banget yang green di warnanya warna, namanya masih aneh. Green dulu. Kalau sudah ada share, klik, kemudian screenshot. Nah, kalau udah screenshot, kita besarkan dulu ininya. Nah, yang di screenshot ini ada gambarnya ya, bukan ini. Nah, ini misalnya ini kita atur dulu biar tulisannya biar objeknya itu kelihatan jelas. Nah, screenshot diklik. Nah, dia bilang model maka ya siapa yang sudah selesai mau di screenshot? Mana selesai? Dipostingkan dulu. Tulisannya jangan gede-gede dan panjang banget. Atur dulu biar kelihatan jelas kan. Nah, ya. Nah, ini klik share. Bentar. Kemudian screenshot, kemudian screenshot lagi. Nah, terdapat kan? Kalau sudah terdapat, dimasukkan ke lesson yang keenam. Ditutup. Nah, apa? Diposting dulu biar terlihat jelas. Klik share. Sudah, screenshot. Dia udah kan masuk alur belajar. Gimana? Udah di sini belum? Ya, tarik ya. Diubahnya kayak nomor 6 ya. Checkboxnya di checklist, kemudian di submit. Udah juga? Kenapa? Udah selesai? Mau diunggah? Oke, kita besarin dulu biar screen share. Kemudian screenshot. Ini namanya ya, masuk akun gadgetnya di Miro. Nah, di next dulu. Tunggu di next lagi. Nah, ke nomor 1. Nah, tutup dulu. Tutup dulu bentuknya. Nah, sini ya. Nanti checkboxnya di checklist. Ini sudah selesai? Ayo teksnya di mana itu? Kamu tadi tes kok banyak banget. Nah
ini ya, ini Z. Ini ya, itu ya. Satunya lagi Z. Nah, ini nilainya minus 90, jadi minus 90. Minus 90. Minus 90. Minus 90. Nah, sekarang ini yang paling bawah menjadi minus 90 juga. Jadi jalannya ini nah di situ ketemu lihat tutup dulu bentuknya. Ini dulu kita bisa dulu dari mana ini belum diubah dulu teman-teman, baru cek boxnya. Mana coba kasih tahu juga pada blog, dicek dulu. Nah, coba dicek dulu yang salah terima. Sudah diunggah? Sudah diunggah dulu? Dicek lagi programnya. Sudah diunggah? Ya. Oke. Sudah diunggah? Ya, oke. Jadi mana ini? Sudah? Oke. Sudah diunggah? Cek lagi, sudah? Sudah? Ini saya. Ini lagi. Nah, ini. Udah bisa dengar? Ayo dicek lagi programnya, kalau tak lihat ke depan aja ya. Oke, sebentar. Oke, 4 menit lagi. Oh, istirahat dulu ya. Oke, kita istirahat dulu teman-teman ya. Nanti kita istirahat sekitar 10 menit. Nanti kita lanjutkan lagi jam 5.36 ya. Istirahat dulu 10 menit. Nanti setelah selesai kita bikin materialnya. Oke, silakan istirahat dulu. Rizky sama Nabi ini selesaikan dulu. Kenapa? Tulisannya coba dilihat nilai-nilainya angka-angkanya udah sama belum? Ini X minus 90 minus 90 ini tidak yang ini dia kemudian di bawah Z ini dari sini kita sudah
Udah juga, udah betul. Ya, masih konsen di sini ya. Dan di sini nah, di bawah itu. Insya Allah. Nah, selalu dari jadinya tidak dulu. Iya, dibikin baru lagi. Juna, di rumah tuh Juna. Juna, tenang dulu. Nanti kamu bisa kayak gimana ya? Sudah. Itu jangan dicek ini kamu belum mengerti apa-apa dari dicek. Gak usah dikong. Kalau dikong kamu punya. Gak usah dikong. Tadi bentar, kamu pakai apa yang mana? Ini ya. Jangan ini ya. Jangan dulu ya. Hah? Dan saya menunjukkan dengan
Siap-siap setelah ini bikin yang lebih sulit. Satu menit lagi kita bikin. Oke, silakan gamenya sudah di close dulu. Kita lanjutkan lagi ke proyek yang lain. Jadi tolong saya proyek. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, silakan duduk dulu. Oke, nonton belajar ya. Sekarang kita duduk di partai kami. Nih, saya belajar dulu sebentar ya. Kalau kita klik tombol play, oke, nah kalau mau bikin part seperti ini, teman-teman harus definisikan dulu kira-kira untuk membuat objek seperti ini kita harus membentuk apa saja. Pertama bentuk apa? Hah? Silinder itu apa ya? Pilarnya ya. Kemudian apa lagi? Selain silinder kita bentuk apa lagi?
Terus untuk apa? Untuk atapnya. Satu lagi apa? Box untuk lantainya. Nah, di sini teman-teman tinggal hitung aja nih. Oh, lantainya butuh 2, berarti box-nya 2. Kemudian kita butuh pilarnya 3 dikali 3 9, berarti silindernya ada 9. Kemudian roofnya 1. Nih, teman-teman biar gampang bikinnya, kita tambahkan dulu bentuk-bentuknya. Setelah bentuknya ditambahkan, baru kita atur. Nanti dia bentuknya X, Y, Z-nya berapa, scale atau ukurannya juga berapa. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan. Oke, kayaknya kasih waktu 20 menit untuk teman-teman bikin. Nah, ini programnya. Oke, satu-satu. Kalau udah selesai jadi ini ya, jadi latihan di rumah. Sebentar, coba dulu. Nah, nih, teman-teman tadi kan kita udah bikin ID kan? Coba dulu. Oke, dulu. Oke, kan tadi kita sudah dari sini ya. Cara untuk bikin proyek barunya, logo internetnya silahkan diklik. Logo internetnya diklik dulu. Nah, kemudian kan kita pakainya di yang lesson 6 ya. Nah, di lesson 6 ini teman-teman bikin yang baru tadi, create new design order block. Nah, jadi kita bikin baru di sheet yang baru lagi. Oke? Ada yang ditanyakan dulu kan? Oke, kalau nggak ada, silakan teman-teman berkreasi dulu ya. Kalau udah selesai sekarang juga nanti jadi latihan di rumah. Silakan. Oke, seperti yang tadi saya sampaikan, tambahkan dulu objek-objeknya. Box-nya berarti butuh 2, silindernya butuh 9, roofnya butuh 1. Teman-teman berkreasi dulu. Lantai itu pakai box, pilar itu pakai silinder, kemudian untuk atapnya pakai roof. Nanti kalau sudah selesai hari ini boleh nanti dilanjutkan pelatihan aja di rumah. Jelas, lantainya beberapa tingkat. Kalau lantainya 2 tingkat, berarti boxnya tambah 2.
buat latihan nanti di rumah. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kalau mau bikin objek, tambahkan dulu objek apa saja yang dibutuhkan. Kemudian setelah semuanya penuh, baru teman-teman tambahkan ininya apa? Untuk geraknya. Kalau mau lihat-lihat punya kalian, ada. Kenalin dulu objeknya. Belum bilang. Biar depan Nanti kalau pengen latihan di rumah kayak gitu, breakdown pekerjaannya, kumpulkan dulu objeknya, baru atur posisi-posisinya. Ya. Kalau pengen lihat yang di depan,
Silakan boleh dipoto ya, tapi satu-satu pakai tangan. Ubah dong warnanya, warnanya jangan sama warnanya. Ini nggak bisa pakai roller liquid dan sebenarnya saya kalau pakai roller liquid nanti dia bolongnya sama karena posisi apa namanya posisi si pilarnya beda-beda, jadi nggak bisa pakai liquid. Oke, 5 minutes to go. Gak apa-apa. Kalau nggak selesai nggak apa-apa. Ini kan tugasnya tugas tambahan yang ini itu lima. Dua bonus, jadi kalau teman-teman mengerjakan ada bonus, kalau tidak juga berarti tidak ada.
Oke, sebelum waktunya selesai, biar nanti teman-teman bisa melanjutkan lagi di rumah. Dirikan dulu yuk, dirikan dulu. Di screenshot, di rumahnya kayak gini. Nih teman-teman, dirikan dulu ya, dirikan dulu di sini dirikan. Nah, dirikan dulu. Pakai nama kalian partai misalnya partai non Joshua, jadi nanti di rumah kalau mau cari lagi proyeknya bisa gampang nyarinya partai non Joshua misalnya kayak gitu. Oke, yuk dirikan dulu biar nanti di rumah bisa dilanjutkan sebagai latihan. Oke, kalian kasih waktu 2 menit lagi deh. Tapi jangan lupa dirikan dulu. Ya berarti itu masih sama ininya ukuran-ukurannya. Oh, Mbak, dulu. Satu menit lagi. Dirikan dulu ya, dirikan dulu. Udah di screenshot di full screen dulu. Kalau sudah selesai di full screen kemudian di screenshot kemudian saat belajarnya. Kalau belum selesai itu apa-apa, itu stage bonus kok. Waktunya sudah habis teman-teman. Silakan dirikan dulu ya. Ditingkatkannya dirikan dulu biar nanti di rumah kalau cari gampang. Silakan tingkatkannya di close. Kemudian akun belajarnya silakan di log out dulu. Klik namanya kemudian log out. Oke, ya. Nanti sama kayaknya dikirimin di WhatsApp group. Nama ini kan, nanti kamu dengar dokumen. Oke, silakan. Oke, akun belajarnya silakan di total dulu. Tingkatnya di kelas. Oke, silakan di-share ya komputernya. Jangan lupa di lokal kemudian di-share. Ayo, sudah jam 6. Dirikan dulu. Ya, oke. Nanti sama kayak ini poinnya ya.
Sebelum kita ambil pertemuan ini, kayaknya mau lewat dulu, mau refleksi dulu untuk pembelajaran di pertemuan ini. Kali ini kita sudah bikin bikin objek pakai yang namanya kode blok. Oke, kode blok itu teman-teman kalau mau bikin, kita pertama tambahin bentuk. Dan kita tambahin bentuk blok-bloknya apa? Nah, tadi bentuk F. Oke, kemudian untuk merubah perbedaannya pakai merubah perbedaannya pakai scan. Oke, baik. Terima kasih teman-teman saya ya. Nanti pertemuan depan kita bikin proyek yang baru lagi untuk pertemuan kali ini. Untuk yang part yang ini kan tugas bonus. Nanti sama kayaknya boleh programnya dikirimin di komputer aja, gitu ya. Oke, tahun Oke, ada yang bertanya dulu tidak? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, silakan untuk komputernya jangan lupa disiapkan ya. Untuk belajarnya 2 tahun, tinggalnya untuk diproses. Oke, sebelum kita ambil pertemuan hari ini karena dilaksanakan, mari kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, mari kita berdoa untuk agama dan percaya masing-masing. Berdoa dan silakan. Berdoa yang selesai. Terima kasih teman-teman semua yang bawa yang sampah dan sampah silakan dibawa ke depan. Nanti cari Oke, silakan. Hah? Oke, hati-hati. Yo, sama-sama hati-hati.